Bayangkan lo bangun tidur jam 10 pagi, cek HP dan ada 3 notifikasi transferan masuk. Padahal lo nggak upload apa-apa semalam. Ini bukan mimpi, ini adalah mesin cuan 24 jam yang lo punya. Mau dong? Gimana caranya? Selamat datang di episode 8 dari playlist Organic Funneling, di mana kita akan membahas strategi cuan tanpa menggunakan iklan berbayar. So, sebenarnya detailnya yuk langsung kita bahas ya. Jadi banyak kreator nih terjebak dalam mitos bahwa mereka harus benar-benar memproduksi 3-5 video baru setiap hari untuk bisa mempertahankan penjualan mereka. Begitu mereka berhenti upload sehari aja karena sakit lah, karena liburan, atau sekedar cuman pengen waras doang gitu ya, keran penghasilannya langsung mampet total. Ini bukan bisnis yang sehat, ini adalah pekerjaan Rodi yang menyamar sebagai kebebasan finansial. Nah, hari ini gue bakal kasih lo blueprint lengkap yang bakal mengubah total cara lo berbisnis gitu ya. Nah, jadi simak video ini sampai habis ya. Nah, ini ada pay off promise yang teman-teman harus tahu. Jadi di akhir video ini lo bakal punya blueprint lengkap mesin autopilot yang bisa lo bangun dalam 24 jam. Bahkan kalau lo mulainya dari nol, lo bakal tahu persis konten mana yang harus dipin, terus apa yang harus lo pakai, dan alur otomatisasi apa yang bikin konten lo kerja Rodi 24 jam tanpa lo harus angkat jari gitu ya. Balik lagi, nanti gua akan kasih tahu caranya runtut ya dari awal sampai akhir. Jadi pastikan teman-teman nonton videonya ya, jangan loncat-loncat, pelan-pelan gitu ya. Oh ini oh ngerti ini gini-gini sih sampai akhir gitu ya, biar teman-teman gitu bisa lebih memahami konsepnya, juga nggak salah paham terhadap konsepnya gitu ya. Oke, so kita langsung aja masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu adalah mengapa konten lo cepat mati dan bagaimana caranya mengubahnya menjadi evergreen content. Nah, masalah utama di media sosial saat ini adalah lifespan kontennya yang sangat pendek gitu ya. Nah, ini lihat, algoritma feed seperti Instagram Reels, TikTok, YouTube Short atau X dirancang untuk terus menyajikan hal baru. Konten lo yang diupload hari ini bisa aja besok udah mati kayak gitu ya. Tapi tenang aja, dengan strategi yang tepat itu bisa mengubah konten-konten yang tampaknya sekali pakai tersebut menjadi aset jangka panjang yang terus bekerja untuk lo. Ingat ya, nih ini quote-nya yang ada di sini, ingat nih. Algoritma feed seperti Instagram, Reels, TikTok, YouTube Short atau X dirancang untuk terus menyajikan hal baru. Ya, jadi cara kerja sistemnya adalah kalau lu bikin video-video short itu ya, lu harus kompetisi luar biasa sama orang. Kenapa kayak begitu? Karena ya namanya aja short, singkat ya, videonya adalah memang ditujukan adalah untuk bisa mengejar viralitas gitu ya. Jadi di dalam video-video tersebut adalah lu harus keep on giving up value yang fresh gitu ya. Kalau misalnya nggak fresh, maka dia nanti akan digantikan juga sama konten-konten yang lebih baru dan juga yang lebih fresh gitu ya. Nah, berbeda dengan cara konten-konten yang evergreen, nih gue kasih contohnya. Jadi coba bayangkan skenario ini, seorang kreator digital digital produk itu upload video tutorial cara buat ebook dalam 7 hari di YouTube pada tanggal Januari 2024. Nah, video itu cuma dapat 2000 views di minggu pertama. Tapi karena konten itu menjawab kata kunci yang selalu dicari orang, di bulan ke-12 video itu udah punya 45.000 views dan masih konsisten mendatangkan 30-50 penjualan setiap hari. Tanpa si kreator perlu bikin video baru tentang topik yang sama, itu artinya satu video sama dengan satu aset yang bayar gaji lo setiap bulan. Jadi inilah caranya untuk bisa ya membuat lo bisa punya sistem 24 jam yang kerja sama lo gitu ya. Bang, lu cuma teori doang. Oke, nih gue kasih lihat ya bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi ini adalah dashboard ya YouTube channel gua yang main, yang utama gitu kan. Lu kan sekarang nontonnya di channel gua yang paham gitu kan. Kalau channel gua yang utama ini dashboardnya gitu ya. Nah, teman-teman lihat ya, kalau misalnya nih gua yang ngambil 48 jam yang lalu aja ya. Teman-teman lihat ya. Ini scroll ke bawah, kebanyakan mostly dari konten-konten yang ada di sini isinya adalah konten-konten yang direkomendasikan, ada konten-konten yang bentuknya adalah full content kayak gitu ya. Kenapa kayak begitu? Ini karena ini setiap konten-konten yang full itu bener-bener gua bikinnya tuh bener-bener luar biasa gitu ya. Gua bikinnya bener-bener strukturnya tuh gua pikirin, gua melakukan risetnya secara mendalam dan seterusnya gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini 2 video ini yaitu adalah ini Obsidian Note itu gua upload 24 Mei 2023. Tapi sekarang udah berapa nih? 2026 Juni tanggal 12 ya. Ini masih generating views ya di sini. Ini juga sama Confi UI, tutorial dari nol jadi pro 19 September 2025 gitu ya, tahun lalu. Tapi ini juga tetap masih mendapatkan ya views di sini. Kenapa ini dua bisa terjadi? Kenapa konten ini bisa evergreen?
Cara yang paling pertama atau rahasianya adalah setiap konten sebenarnya nggak mesti long form juga ya, short form juga. Tapi kalau bisa lu sih bikinnya long form. Kenapa kayak begitu? Karena long form akan terus dipakai sama Google untuk ngejawab query-querynya. Kalau short form itu biasanya jarang gitu ya. Nah, kalau untuk yang long form konten, untuk bisa ngedapetin views atau generating views yang secara terus-menerus gini atau bikin views yang bentuknya evergreen seperti ini, lo harus satu-satunya cara adalah lo harus bikin konten yang super duper valuable, yang sangat bermanfaat, nggak ada di tempat lain ya. Ya kalau bisa seperti itu ya. Lo harus bisa bikin konten yang bentuknya seperti itu. Nah, dua konten ini menurut gua ya, gue cari dimanapun video-video orang ngejelasin ya kebanyakan teori segala macam, muter-muter segala macam penjelasannya, dan nggak ada satupun penjelasan yang luar biasa spesifik, yang luar biasa detail, yang luar biasa structure, yang punya berbagai macam tips and tricks yang benar-benar nggak dijelasin secara detail. Ini dua benar-benar super detail. Gue kasih contoh hasilnya. Ini kan tetap jadi evergreen content kan. Gue kasih contoh hasilnya. Nah, video yang pertama ini yang dari tahun 2023 itu menghasilkan 16.000 views. Dan ini mungkin lo bilang kayak pikir 16.000 views doang mah apaan bang, kayak gitu segala macam mah itu nggak gede. Tapi lo bayangin ya, ini adalah long form content bro ya. Lo lihat ini 54 menit 21 detik ya. Artinya adalah ini video 1 jam coy. Ya, video benar-benar totally 1 jam gitu ya di YouTube gitu. Dan dia dapetin viewsnya 16.700 views. Yang ini itu ngedapetin viewsnya adalah 7.900 ya, dan keep on generating views ya di YouTube. Kenapa kayak bisa kayak begitu? Karena di dua video ini balik lagi ya, rahasianya adalah gue bener-bener riset kayak orang gila anjir. Gue baca riset paper, gue baca, wah gila ya, gue baca buku segala macam banyak banget ya untuk ini, untuk bisa merangkum membuat sebuah materi yang sangat compelling untuk bisa orang tonton di sini kayak gitu ya. Jadi dia tetap keep on generating views. Sedangkan kalau gue cuman mau ngejar views doang gitu ya, tanpa adanya ya cuman mau viral sesaat doang. Nih gue kasih lihat caranya adalah gampang. Lu tinggal kayak ke sini aja ya. Nih gue kasih lihat ya, ke konten, berarti kita tinggal masuk aja ke shorts ini ya. Lu tinggal melakukan hal ini aja kalau lu cuman mau yang gampang-gampang viral segala macam. Ini lu lakuin aja, bikin konten-konten viral short asal aja gitu kan. Tapi lu lihat viewsnya 20.000 views, 6.000, dan ini apalagi ya 2.500 gitu kan, 2.200. Tapi ini semua shortnya tidak akan bisa inilah ya, tidak akan bisa menjadi sulit untuk bisa jadi evergreen, bisa, tapi akan sulit untuk bisa menjadi evergreen. Karena kenapa? Ya balik lagi kan, karena algoritma memang nge-push konten-konten yang bisa menjawab sebuah query dari search engine gitu kan. Nah, bukan untuk bisa bikin konten-konten yang viral. Jadi bisa kalau konten-konten viral kayak gini, kalau udah viral sesaat kayak gini, abis itu ya udah gitu kan, nggak ada lagi yang nggak ke-push lagi. Lo bisa lihat dari sisi analytics ya tadi yang 20.000 gitu ya. Lo lihat di sini masih ada nggak nih Indomie ya? Coba kita lihat. Indomie tuh udah nggak ada kan, kayak udah nggak di-push lagi. Kenapa kayak begitu? Karena mereka ngelihat viralitasnya udah berhenti sampai di situ kan. Mereka lebih suka memberikan atau nge-push, algoritma lebih suka nge-push konten-konten yang valuable, yang bermanfaat sehingga orang-orang bisa nonton. Dan lihat ya, itu teorinya dan juga ini faktanya tuh bentuknya seperti ini. Terus juga teman-teman bisa ngelihat lagi di sini sendiri ya. Ini 54 menit 21 detik, sejam videonya ya. Lo lihat nih retention rate-nya, time-nya ya. Ini nggak jeblok ke bawah ya, bener-bener dari awal sampai habis orang bengong nonton, bener-bener ngeliatin dari awal tuh sampai habis gitu kan videonya. Ini juga sama ya, lu lihat nih retention time-nya gila tuh kan ya, ini bener-bener gokil kan. Retention time-nya luar biasa, orang tonton dari awal sampai habis. Jadi intinya adalah ya, kalau teman-teman gitu kan, apalagi teman-teman yang berjuang produk digital, caranya untuk bisa bikin konten yang evergreen, teman-teman harus bikin konten yang super duper valuable. Setiap bikin video itu teman-teman harus benar-benar riset mendalam. Teman-teman harus bisa menyajikan sesuatu yang baru, menyajikan sebuah solusi yang sederhana yang bisa solve problem orang. Yang intinya gini ya, mindsetnya juga ya buat teman-teman ya, harus ingat gitu ya, bahwa kalau lu mau gitu kan produk digital lu laku, lu harus bisa bikin orang jadi lebih pinter gitu ya. Setiap video lu harus berusaha gimana caranya bikin video gua ini supaya bikin orang jadi pinter. Kalau orang itu jadi pinter, maka orang tersebut akan komentar banyak di video ini. Gue kasih lihat ya, nih ya, kita lihat aja deh ini. Maka orang-orang tersebut akan banyak berkomentar di dalam video lu nih. Ya kenapa ini YouTube-nya? Nih ya,
Coba kita lihat komentar-komentarnya. Ilmu mahal, makasih tutornya Mas. Nyari kayak gini, ini detail banget gitu ya. Gua baru tahu nih aplikasi, membantu banget tutorialnya. Terima kasih, mantap Bang. Ya, seterusnya. Ada males gue ya scroll ke bawah ya. Pokoknya intinya teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kalau lu memberikan sesuatu hal yang valuable, luar biasa valuable ke orang, lu akan ngedapetin ini. Gak cuman terima kasih doang, tapi juga produk digital lu bisa dapat penjualan atau sales dari sini kayak gitu ya. Nah itu sih. Jadi fokusnya adalah gimana caranya lu bisa dapetin gimana caranya lu bisa bikin value sebanyak-banyak dari setiap video yang lu bikin. Dan juga gini ya teman-teman ya, perbedaan adalah evergreen content dan juga konten-konten yang short yang cuman viral itu kayak gitu doang. Kalau konten-konten yang bentuknya kayak begini, ini lu pasti akan dapatnya kayak begini. Ini ya, ini posting di tanggal 24 Mei jam 9 di 2023. Lu lihat ya di awal cuma dapat 15, 16, 19 terus pelan-pelan terus lama-lama direkomendasikan terus gitu ya. Nih tapi terus gitu sampai 2000, 3000 terus direkomendasikan sama algoritma. Jadi algoritma bekerjanya perlahan gitu ya. Merekomendasikan itu konten lu tuh perlahan gitu ya ke orang-orang sampai akhirnya udah 3 tahun ya, ini 1116 day itu 16.000 views total dari video ini. Dan lu bayangin kalau ya udah ya kalau misalnya orang hitung-hitung konversinya gue nggak perlu dihitung lah ya, tapi intinya adalah lu bisa memberikan value sebanyak ini ke orang lain. Ini jumlah watch time-nya adalah 1900 jam kayak gini ya, nih bisa kayak gini. Dan kalau dikonversikan gitu kan ke dalam bentuk produk digital, lu punya sistem digital, sistem mesin cuan otomatis di sini, karena setiap konten yang lo bikin itu akan evergreen, terus di push sama algoritma secara terus menerus. Jadi pastikan adalah setiap konten yang lo bikin itu selalu valuable kayak gitu ya. Nah sekarang kita balik lagi deh ya ke dalam materi biar teman-teman jadi lebih paham. Jadi caranya adalah rahasianya adalah kayak gitu ya untuk bisa bikin konten yang evergreen. Lalu kemudian berikutnya adalah ini ada 3 pilar utama untuk bisa membangun rantai atau pilot tanpa iklan. Nah ya, untuk membangun sistem di mana konten lama lo bisa terus menghasilkan konversi tanpa kehadiran lo secara langsung, lo wajib mengintegrasikan 3 pilar utama berikut ini ke dalam ekosistem bisnis digital lo. Ibarat membangun rumah, kalau salah satu pilar itu rapuh, seluruh mesin autopilot itu juga bakalan runtuh. Jadi udah tahu nih sekarang teman-teman gimana caranya untuk bisa bangun konten yang evergreen atau konten lama itu bisa jadi evergreen. Jadi konten-konten itu bisa jadi evergreen, teman-teman udah tahu caranya gitu kan. Nah sekarang gimana caranya untuk bisa bikin mesin cuan ya. Jadi nggak cuma dapetin views doang atau di push doang dari algoritma, tapi teman-teman bisa dapetin itu yang namanya adalah keuntungan secara terus menerus ya, atau bisa bikin membangun mesin autopilot. Nah ini ada 3 pilar utama. Yang pertama adalah struktur tautan, struktur link ya di bio yang minimalis dan juga berorientasi kepada konversi ini ya, atau link in bio. Nah ini sebenarnya kalau gue singkat aja teman-teman, itu teman-teman bisa pakai yang namanya tools yang bisa lo pakai, ada pakai link ID atau Mercari segala macam untuk bisa bikin link-link yang langsung otomatis konversi kayak gitu ya, kayak gitu. Nah itu yang pertama adalah memasang link portfolio, WhatsApp pribadi, dan juga ini kesalahan fatalnya. Ini formula link in bio adalah link hero, landing page produk digital, terus juga ada link edukasi, playlist dan YouTube segala macam. Itu harusnya masuk ke dalam profil yang ada di Instagram teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman pakai Instagram atau TikTok itu harus masuk link-link yang kayak gini ya itu. Jadi kalau gua YouTube ya gua nggak pakai kayak gitu ya. Nah, terus habis itu berikutnya di sini yang kedua adalah pilar kedua, integrasi gerbang pembayaran otomatis payment gateway. Jadi lo harus punya juga sebuah sistem untuk bagaimana caranya lo bisa mendapatkan payment gitu ya. Jadi kalau lo pengen bangun mesin cuan otomatis, ada orang beli jam 2 pagi, ada beberapa orang yang beli kursus gue jam 2 pagi itu ada. Ini gue nggak tahu dia ini orang tidur apa enggak, gue nggak tahu ya. Tapi jam 2 pagi itu ada gitu kan ya. Karena mungkin saking mereka pengen mengeksplorasi diri, karena kursus gue bisa solving masalah mereka, jadi mereka excited terus dia beli kursus gue jam 2 pagi. Itu kan keren banget lah ya. Jadi kayak gitu. Teman-teman harus punya suatu sistem untuk bisa menerima pembayaran di jam malam-malam sekalipun gitu, atau 24 jam kali 7 itu. Nah, kita bisa pakai sistem misalnya link ID dan seterusnya kayak gitu ya. Nah alur autopilot end to end yang harus lo bangun adalah kayak gini ya. Ini bisa teman-teman lihat itu. Jadi audiens klik link yang ada di bio, habis itu si audiensnya masuk ke dalam landing page, lalu dia pilih produk digital yang mereka mau, lalu dia bayar pakai e-wallet ya, pakai QRIS atau segala macam transfer. Habis itu produknya dikirim, sistemnya kirim invoice dan
produknya secara otomatis langsung ya lewat email. Konfirmasi transaksi otomatis, audiens dapat akses instan dan juga lu dapat notifikasi penjualan masuk, habis itu langsung cuan ya. Jadi kalau ada yang gue bilang tadi di awal video ya, lu bangun tidur jam 10 pagi terus lu ngecek HP ada 3 notifikasi transferan masuk ke lu, itu caranya gue bangun sistemnya tuh kayak begini gitu kan. Ini gue kasih tahu semuanya ke lu ya. Jadi cara bangun sistemnya tuh kayak begini ya. Untuk bikin produk digital ya lu harus membangun sistem atau membangun konten yang evergreen kayak gini, membangun konten yang valuable yang bisa bermanfaat sama orang, bukan cuman ya viral sesaat doang, tapi dari situ lu juga punya sistem yang bisa ya untuk menerima pembayaran atau menghandle pembayaran seperti ini gitu ya. Jadi ini bisa link ID, Tribelio dan seterusnya. Yang ketiga adalah pilar konten evergreen atau jembatan, bridge content asset. Nah, konten jembatan adalah senjata rahasia yang kebanyakan kreator abaikan. Ini bukan sekedar konten biasa, ini adalah konten yang dirancang khusus untuk bisa menjembatani audiens yang belum kenal sama lo dengan keputusan pembeli. Formulanya adalah konten tofu, mofu, dan bofu. Ini sebenarnya udah gue bahas secara lebih detail ya. Jadi meskipun tadi gue udah kasih lihat ya, nih gini nih. Oke. Balik lagi ya. Jadi meskipun gue udah bikin kayak gini ya, teman-teman bikin satu video yang kayak gini yang terus di-push atau evergreen konten aja itu nggak cukup ya untuk bisa ngedrive sales atau ngedrive penjualan untuk produk digital teman-teman. Cara selanjutnya adalah ketika teman-teman udah tahu celahnya, produknya yang mana yang disukai atau di flavor sama algoritma dan juga sama orang-orang, teman-teman kemudian harus bikin konten-konten lanjutannya. Konten-konten lanjutannya bentuknya seperti apa? Frameworknya gimana? Bikin konten lanjutan dari ini supaya produk digital lebih laku atau driving sales. Caranya adalah teman-teman bisa menggunakan teknik yang namanya adalah tofu, mofu, bofu gitu ya. Nah ini ya tekniknya. Tofu membangun awareness, mofu membangun considerations, bofu untuk bisa hard selling. Jadi tetap ada penjualan meskipun lo lagi tidur, lagi ngorok, lagi jalan-jalan segala macam, itu bisa dapat penjualan juga. Nah kalau teman-teman mau dapetin itu gue ngomong panjang lah. Kalau gue ngomong terlalu panjang, ntar 3 jam, 4 jam, lu bakalan boring. Algoritma gak akan nge-push video gue. Ini udah gue bahas ya di dalam kursus digital gue, namanya adalah Kreator Viral, yang ada linknya di deskripsi bawah gitu ya. Nah itu udah gue bahas secara lengkap teknik tofu, mofu, bofu ini. Jadi lu bisa ya elah gitu ya. Udah gue kumpulin semua, lu udah tinggal tonton aja, udah tinggal lihat gitu di kursus gue ya. Jadi lu udah tinggal terapkan ini, abis itu lu bisa dapet cuan gitu ya. Dan lu masih mikir kayak ya udahlah terserah lu gitu ya. Jadi caranya adalah setelah lu membangun evergreen content, lu harus membangun 3 pilar ini untuk bisa benar-benar totally punya sistem yang autopilot gitu ya. Ingat lagi ya, bikin link gitu ya, sistem link yang ada di sini untuk bisa masukin optimasi link di bio. Yang kedua adalah bikin integrasi payment gateway atau suatu platform yang bisa menerima gateway, jadi jam 2 pagi dan seterusnya lu bisa dapat. Yang ketiga lu harus punya ya namanya strategi konten yang namanya tofu, mofu, bofu ini kayak gitu ya. Nah ini ya begitu dah kayak gitu ya. Nah, habis itu cara menaruh CTI yang tidak hard sell. Jangan bilang beli produk gue, tapi bilang kalau lu mau panduan lengkapnya, ini sama yang gue lakukan tadi kan. Kalau lu mau lengkapnya belajar tofu, mofu, bofu, lu belajarnya ada di link di deskripsi bawah. Kursus gue ada di link di deskripsi bawah. Cek sendiri di bawah gitu kan. Cuman ngomong begitu doang gitu ya. Nggak perlu lu kayak beli produk gue segala macam. Enggak, lu cuma tinggal referensiin doang gitu kan. Kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Ya karena ini juga kalau lu bener-bener bikin produk digital lu secara utuh dan banyak ya, itu nggak mungkin lu bisa ngejelasin semuanya dalam free content kayak begini gitu kan, karena ada banyak banget gitu. Ini buat kreator viral aja, balik lagi ya, ini ada berapa nih, 344 materi. Mati gue kalau gue ngomong semuanya, boncos mulut gue gitu kan. Jadi nggak mungkin kita bisa jelasin. Jadi ini bisa sebagai selling point juga, bisa juga dipakai untuk juga menunjukkan value dari produk digital teman-teman. Jadi bikin produk digitalnya, balik lagi, lo harus serius bikin produk digitalnya yang bagus sehingga orang-orang benar-benar mau lihat value-nya, terus teman-teman dia mau beli gitu ya. Tinggal referensiin kayak begitu doang caranya. Gunakan formula 70% nilai dan 30% promosi. Sebenarnya 80-20 sih yang paling bagus ya. Ibarat sebutannya adalah Pareto Principle. Jadi kasih 80% gitu ya, dan 20%-nya keep simpen gitu ya untuk bisa jadi produk digital lu. Letakkan CTA di 3 titik pembukaan, foreshadowing, tengah, social proof, dan penutup. Kalau gua nggak ada, gua pakai kayak gini-ginian, foreshadowing, tengah segala macam, dan penutup nggak ada. Pokoknya gua ngasih value aja ya. Kalau ada materi yang memang berhubungan dengan produk digital yang gua bikin gitu ya, ya udah gua tinggal kasih aja referensi. Nih gua kalau lu mau lebih lanjut nih materinya di sini, karena gua nggak mungkin ngejelasin semuanya di sini gitu kan, karena terlalu panjang. Ini semua udah gua lengkapin, udah begitu doang gitu kan. Dan lu tunjukin gitu ya, seberapa lu niat bikin produk digital. Semakin lu niat gitu ya, semakin orang
lu lihat value dari produk digital, lu nggak perlu disuruh gitu, orang pasti bakalan beli sendiri. Jadi caranya tuh teknik itu kayak begitu guys gitu ya. Oke, lanjut, ya habis itu sekarang kita masuk ke dalam ini ya, kesalahan umumnya. Jangan pernah bikin konten jembatan yang cuma jualan doang tanpa kasih value. Audiens lu nggak bodoh, mereka bisa mencium bau hard sell dari jarak 1 kilometer. Yang ketiga adalah selalu kasih minimal 70% konten edukasi. Ya kalau gue 100% gue kasih edukasinya buat lu gitu kan. Tapi gue ada napasnya juga, ada 300 mati gue kalau semuanya gue jelasin satu-satu gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah itu juga sebelum lu arahkan langsung ke produk lu. Itu caranya, tekniknya kayak gitulah ya. Habis itu sekarang kita masuk ke dalam cara mengaktifkan konten lama agar kembali bekerja Rodi gitu ya. Jangan biarkan video-video lama lo yang berbobot tinggi terkubur di sia-sia di bagian bawah profil media sosial lo. Lo udah capek-capek bikin konten berkualitas, tapi kalau enggak ada strategi distribusi ulang, konten itu sama kayak emas yang lo pendem di bawah tanah. Enggak ada yang tahu dan enggak ada yang ngasilin apa-apa. Berikut 3 teknik daur ulang yang bakal bikin konten lama lo hidup kembali dan juga terus mendatangkan penjualan ya. Kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya ya kalau gue mau ngolah lagi ya, ini 2 aja deh gue olah ya. Ini kalau lo lihat channel gue yang main channel ini adalah extremely valuable content. Setiap konten yang ada di sini ekstrim semua. Gue risetnya kayak orang gila semua gitu kan. Nah ini nggak ada di tempat lain, yang lu ketemuin juga nggak bakalan ada gitu ya. Nah ini kalau gue mau ya, gue mau masukin ke dalam jadiin sebagai produk digital. Kalau gue mau bikin ini jadi produk digital, itu gila banget sih duitnya ini kan, karena ini keep on growing ini gitu kan. Cuman balik lagi gitu kan, hidup gue nggak pengen sekedar cari duit doang. Gue pengen juga ngasih value. Gue pengen bikin orang tuh beneran jadi bener-bener pinter gitu kan. Jadi makanya gitu, selain dari ini juga gue ambil topik-topik lain juga di digital marketing juga kayak gini. Tujuannya apa gitu kan? Karena supaya gue bisa mencetak orang-orang baru lagi yang ngajarin orang, sehingga ya itu bisa makin compounding. Kalau gue bikin kayak begini itu ya, orang yang pinter mungkin gue bisa ngajarin paling banyak sih 50 orang kan. Tapi kalau gue ngajarin orang untuk ngajar lagi, wah itu bakalan compounding efeknya bakalan gila banget. Makanya gue coba shifting kayak gini, karena tujuan hidup gue pengennya sih ya, ini sedikit cerita, gue pengennya nggak cuma sekedar cari cuan doang, meskipun cari cuan itu penting ya, tapi juga untuk bisa ya ngebantu orang jadi lebih pinter lagi. Sedikit intermezzo, lanjut lagi ke sini gitu ya. Jadi itu ya teknik daur ulangnya. Kalau udah ketemu caranya atau udah ketemu kontennya yang wah ini kontennya ini evergreen nih ya, kontennya orang suka nih, ya udah dari situ lu bisa bikin turunan-turunan konten yang lainnya untuk bisa dijadikan konten-konten berikutnya gitu ya, atau konten-konten premiumnya gitu ya, dijadikan produk digitalnya. Nah yang pertama 4.1 teknik pin post strategi etalase. Kalau ini untuk bikin konten lama lu jadi makin ini ya, jadi adalah pin post strategi. Kalau teman-teman pakai Instagram, teman-teman bisa ngepin postnya, naikin ke atas kayak gitu ya. Nah fitur sematkan ya, atau pin post adalah etalase toko lo. Setiap orang yang mampir ke profil lo akan melihat 3 postingan lo yang pertama kali. Kalau lo pin konten yang salah, lo kehilangan calon pembeli sebelum mereka sempat kenal lo lebih dalam. Jadi gunakan pin post ini untuk bisa ngepin post-posting yang ada ini. Dan gunakan teknik-teknik yang tadi gue udah jelasin ya, pakai tofu, mofu, dan bofu. Video ini udah ditonton 15.000 kali. Kalau orang mau tahu kenapa tonton ini sampai habis dan seterusnya, ini contoh-contoh copywriting dan call to actions-nya gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat yang ada di sini gitu ya. Terus di sini ada pro tipnya buat teman-teman. Jadi ganti pin postnya lo setiap 30 sampai 60 hari sekali dengan konten terbaru yang performanya paling tinggi. Tapi jangan hapus konten-konten yang lama yang masih relevan. Cukup turunkan dari pin dan biarkan tetap ada di feed sebagai konten organik berikutnya gitu ya. Nunggu sampai algoritma pick up lagi, baru nanti kalau misalnya memang mau di-push bisa ke sana gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teknik kedua, konten repurposing. Nah ini ya, ini sebenarnya strategi yang paling umum ya. Jadi satu konten bisa jadi 10 plus aset baru gitu ya. Ini konten repurposing. Jadi ini adalah teknik paling underrated dalam dunia konten. Lo nggak perlu selalu bikin konten fresh baru, lo cukup memecah, mengemas ulang, dan juga mendistribusikan konten lama lo ke berbagai format dan juga platform yang berbeda. Ini framework repurposing. Dari satu konten berubah jadi 10 konten multiplier gitu ya. Ini misalnya satu video YouTube panjang bisa dipecah-pecah ke dalam video-video kecil ini gitu ya. Ini bisa dipakai strateginya untuk bisa dapetin marketing produk, memarketkan produk lo. Balik lagi kalau tadi misalnya contoh Obsidian atau Conview AI, gue bisa pecah-pecah ke dalam bentuk yang lebih kecil karena algoritmanya udah tahu nih, algoritmanya suka sama ini, gue tinggal pecah-pecah. Tapi balik lagi gitu kan, tujuan gue adalah gue nggak cuman pengen bikin value doang, tapi gue nggak pengen cuman nyari duit doang, tapi gue pengen bikin value gitu, ngajarin orang tuh secara detail ya. Mungkin gue akan bikin ini nanti turunan-turunannya lagi supaya orang juga bisa lebih dalam gitu ya. Tapi tujuan gue adalah ngedidik orang untuk bisa benar-benar jadi jauh lebih pintar. Nah makanya gue
selalu bikin konten-konten yang fresh, selalu kasih lo ide-ide yang baru, selalu kasih lo teknik-teknik yang baru yang bener-bener belum ada gitu kan. Itu tujuan gue tuh selalu bikinnya tuh kayak begitu gitu ya. Jadi ya beda-beda tipe-tipe orangnya. Kalau gue tuh biasanya kayak gitu. Nah ini tools untuk bisa melakukan repurposing otomatis bisa pakai Opus Clip, CapCut, Canva, dan Descript. Tapi ini gue kasih sedikit glimpse ya buat teman-teman ya. Lu pikir gue nggak ngapa-ngapain ya? Gue lagi mengembangkan satu produk lagi yang itu bisa melakukan automatic clipping namanya. Yaitu namanya gue udah ada namanya adalah Clip Motif. Dimana nanti lo kalau pakai aplikasi ini itu dia akan menggunakan AI ya, dan itu cukup murah karena running on komputer lo sendiri gitu ya, nggak perlu mahal harus pakai server segala macam ya. Paling lo tetap bayar API key ya untuk AI-nya, tapi itu akan sangat-sangat efisien nanti. Ini masih glimpse ya. Nanti gue akan kasih lihat ke teman-teman ya. Inovasi lagi dari gue, nanti gue akan kasih lihat. Jadi lo kalau masih pakai kayak gini ya well lo udah ketinggalan. Nanti gue akan kasih lihat fitur-fitur apa aja yang ada di sana yang gila banget, nggak ada lagi tempat lain. Gila kan, keren. Jadi kalau teman-teman pengen ya dapetin ya ini Clip Motif ini nanti akan terintegrasi di dalam kursus gue yang namanya adalah Kreator Viral. Cek link di deskripsi di bawah. Nanti kalau buat orang-orang yang udah beli kursus gue, mereka akan pasti dapat. Tapi kalau lu ketinggalan, balik lagi, kursus gue akan terus harganya naik, lu akan ketinggalan. Sedikit promosi guys. Jadi caranya kayak gitu. Teman-teman nanti stay tune lah, subscribe di channel gue, nanti lu akan lihat ya ada satu tools lagi namanya adalah Clip Motif yang bener-bener keren ya, yang bisa lu pakai gitu ya, dan itu sangat efisien gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini bisa untuk konten repurposing, teman-teman bisa pakai tools ini atau Clip Motif nanti yang akan gue rilis lagi. Terus habis itu juga teman-teman bisa yang namanya adalah melakukan by playlist ya, atau zoom in and zoom out konten. Melakukan konten repurposing dengan tekniknya adalah namanya zoom in dan zoom out. Nah, konten yang teman-teman lihat ini itu kan ini episode 8 ya, artinya di sini ya, mesin cuan 24 jam rahasia mengubah konten lama jadi penjualan otomatis. Nah, tapi kepalanya ini ya, konten ini kepalanya adalah si Tofu Mofu Bofu itu. Di channel gua saat ini itu salah satu konten yang cukup ya evergreen yang terus dipushing sama algoritma adalah Tofu Mofu Bofu. Nah, gua kemudian itu bikin turunan-turunan kontennya ke dalam bentuk playlist yang bentuknya seperti ini. Balik lagi, evergreen konten ya, dengan cara bentuknya ngebikinnya tuh seperti ini. Terus gue gimana caranya bikin konten seperti ini gitu kan? Lu udah gue kasih tahu sebenarnya, udah banyak ya tools yang udah gue kasih tahu. Teman-teman bisa pakai tools AI yang namanya, yang udah gue pakai juga sendiri, namanya adalah Playlist Director, yang bisa dipakai untuk bisa melakukan konten repurposing. Jadi kalau ada satu konten yang udah ketahuan konten itu tuh di push sama algoritma, ya udah bikin lebih banyak konten yang sama gitu kan, banyak konten yang sama. Pakainya apa? Pakainya AI namanya The Playlist Director. Dia yang akan mikir luar biasa keras buat lo untuk bisa menghasilkan konten-konten yang punya irisan dengan konten yang lo lagi bikin. Misalnya ngebahas tentang Tofu Mofu Bofu. Nah ini AI kemudian come up with new ideas, namanya adalah organic funneling. Gua aja tadinya nggak kepikiran organic funneling, tiba-tiba AI keluar kan kayak gitu. Jadi ini pakainya ini. Lo kemudian berikutnya, setiap kali konten ya, lo pikir ini semua konten-konten yang ada di sini semua gua nulis sendiri? Nggak mungkin bro. Ini semua totally generated pakai AI. Meskipun gua edit sendiri segala macam, yang ngilangin filler words dan segala macam, itu semuanya dibantu dengan menggunakan pakai AI lagi, namanya adalah AI-nya The Content Alchemist. Balik lagi, linknya udah deskripsi di bawah gitu ya. Udah lu tinggal klik aja deskripsi di bawah, lu beli cepret, abis itu lu dapet semuanya. Tapi balik lagi, lu ada orang yang kayak gue mager segala macam, bikin ini segala macam bla bla bla, gue maunya ngerjain sendiri. Ya udah terserah lu gitu kan. Ini udah gue kasih tahu caranya. Ibaratnya gue udah bikinin traktornya buat lu tinggal jalanin doang traktornya. Tapi lu masih pengen cara manual pakai cangkul gitu kan. It's up to you man. Itu bukan problem gue ya. Ini gue kasih tahu strateginya semua gitu kan. Tinggal lu jalanin, lu masih gak mau, ya udah gitu kan. It's up to you. Oke, jadi terus abis itu berikutnya ya, strategi ketiga adalah dengan menggunakan teknik ketiga, itu otomatisasi respon komen dan DM sales robot yang nggak pernah tidur. Ya ini pakai namanya mini chat gitu ya. Fungsinya adalah untuk bisa ngebalesin kalau ada yang ngechat atau DM segala macam. Kalau gue adalah yang ngechat gue banyak banget anjay. Gue nggak bisa ngebalesin semuanya terus satu-satu gitu kan. Sebenarnya gue pengen bikin satu komunitas platform ya, mungkin entah pakai Discord atau segala macam. Gue lagi pikirin ya untuk bisa ngebalesin chat orang-orang ya. Karena banyak banget yang nanyain gue, waduh gue sampai pusing gitu kan, ini ngebales-balesinnya gitu kan. Jadi gue bisa dapat
ratusan kita tiap bulan kan harus ngebahasin orang satu-satu kan, itu capek banget gitu ya. Makanya sebenarnya sih teman-teman itu bisa ada satu teknologi ya, namanya adalah ManyChat, di mana dia nanti kalau misalnya ada yang ngechat teman-teman itu ke Instagram, ke Facebook atau WhatsApp, itu bisa dibalas secara otomatis. Cuman ini mungkin out of scope dari penjelasannya dari materi di sini ya. Gua ngajelasin secara sedikit aja bahwa sebenarnya ada teknologi seperti ini gitu. Karena ini lebih dalam lagi nanti gitu ya penjelasannya gitu ya. Nah, ini peringatan penting buat teman-teman. Hati-hati jangan pakai tools otomatisasi yang enggak resmi dan melanggar term of service dari platform. Akun lo bisa di-ban permanen. Selalu gunakan tools yang sudah terverifikasi dan juga disetujui platform seperti ManyChat atau Meta Business Partner atau fitur natif lainnya platform itu sendiri, supaya akun-akun teman-teman enggak di-ban kayak gitu ya. Jadi selalu pakai gunakan platform ini. Jadi ingat ya, nih ya, cara mengaktifkan konten lama agar tidak akan bisa kembali bekerja lagi. Yang pertama adalah pin post akun-akunnya. Yang kedua adalah content repurposing tadi ya, pakai berbagai macam AI tools tadi. Yang ketiga adalah teknik dengan menggunakan otomatisasi respon komen DM dengan menggunakan ya tadi ya platform ini, namanya ada ManyChat dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam langkah aksi hari ini. Rancang rantai autopilot pertama lu. Nah, sekarang sorry ya. Jadi sekarang saatnya lu mempraktikkan ilmu ini langsung pada ekosistem konten lu agar tidak ada lagi trafik organik yang terbuang secara percuma. Gua udah siapkan checklist audit autopilot dan juga template blueprint yang bisa lu langsung pakai hari ini gitu ya. Jadi ini ya template auditnya. Yang pertama adalah checklist audit autopilot 10 poin. Lakukan audit ini sekarang juga tentang setiap poin yang sudah lo punya dan prioritaskan yang belum gitu ya. Nih kita dulu ya, gue hilangin dulu nih biar teman-teman bisa ngeliatnya lebih jelas. Mungkin teman-teman nanti bisa screenshot sendiri dan bisa dicatat gitu ya kalau misalnya inian. Tapi ya kalau ada yang beli kursus gue ya udah lo dapet ini secara gratis gitu kan. Nah, ini checklist audit autopilot. Link in bio udah masuk belum? Link hero udah ada belum? Payment gateway segala macam ya, tinggal diikutin aja sih sebenarnya. Tadi yang gue jelasin tadi kan gitu. 3 pin postnya itu udah termasuk tofu, mofu, bofu belum, dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, ini template blueprint mesin cuan 24 jam lo gitu ya. Jadi produk digital utamanya udah ada. Ini template blueprint yang bisa teman-teman pakai untuk bisa bikin mesin cuan 24 jam ya. Jadi ini komponen utamanya apa, rencananya apa, dan deadline-nya kapan ya. Ini ya. Produk digital utamanya misalnya apa, kreator viral, link in bio-nya udah ada, link ID, payment gateway-nya udah ada, konten jebatannya tofunya udah ada misalnya apa, konten jebatannya apa, dan seterusnya ya. Pin 1, pin 2, pin 3. Jadi bisa ini di screenshot nih, gua hilang ini ya. 1, 2, terus habis itu ini juga teman-teman bisa post dan screenshot juga, ini bisa dipakai sama teman-teman template-nya ini untuk ya tadi gitu kan. Kalau misalnya inian jadi teman-teman bisa melakukan konten repurposing lagi gitu kan, supaya konten-konten yang tadi yang lama-lama yang jadul-jadul bisa tetap kedorong lagi gitu kan. Terus juga bisa punya algoritmik, dari algoritma nanti akan juga di-push lagi gitu ya. Ingat ini ya, konten lama lu seringkali merupakan konten terbaik yang pernah lu buat. Dengan merapikan alur distribusinya, mengaitkan ke link di bio, dan juga memasang sistem DM autopilot atau direct message autopilot, konten lama lu bakal bertindak seperti tim sales pribadi yang bekerja tanpa lelah 24 jam sehari atau 7 hari seminggu gitu ya. Lu tinggal duduk manis dan biarkan mesin yang bekerja buat lu. Jadi gua nggak bohong ya, gua ngasih lihat ke lu secara asli nih ya, secara gamblang gitu. Cara sistemnya tuh begitu bangunnya. Kalau lu mau bangun sistem 24 jam ya yang otomatis kayak begitu, ya udah tinggal sistemnya tuh begitu caranya gitu ya. Tinggal lu butuh tools yang tepat aja untuk bisa mengakselerasi prosesnya. Karena bikin atau ngebangun ini tuh nggak gampang, butuh waktu yang lama gitu. Kalau lu lakukan ini semua secara manual gitu ya. Ibaratnya lu dikasih sawah gitu kan 1 hektar ya. Tinggal gue udah kasih tahu caranya supaya lu bisa cuan dari situ. Blueprintnya udah ada. Tapi kan lu mesti punya alat-alatnya gitu kan. Ini udah gua kasih tahu nih blueprintnya nih, udah peta jalannya supaya lu bisa cuan. Tapi kan lu butuh alat-alatnya. Lu alat-alatnya misalnya punya traktor gitu kan, mesti punya alat-alat penyiram lah segala macam supaya lu bisa lebih cepet kayak gitu. Nah, alat-alatnya semua lengkap di deskripsi bawah. Cek sendirilah, gua malas yang ngejelasin lagi ya. Setelah mesin autopilot lu berjalan lancar dan menghasilkan profit bersih yang konsisten dari jalur organik, mungkin lu akan mulai bertanya-tanya kapan sih waktu yang paling tepat buat lu mulai memakai iklan berbayar atau paid ads untuk bisa melipat gandakan jangkauan tanpa bikin lo boncos sisa. Apa saja tiga indikator mutlaknya dan seterusnya, tombol iklan Facebook Ads atau TikTok Ads dan seterusnya gitu ya. Di episode berikutnya kita akan membongkar tuntas 3 indikator mutlak yang wajib lo penuhi sebelum ya. Cuman ini kayaknya resemble ya. Gua kayak kebalik dari episode sebelumnya dan ininya. Pokoknya intinya nanti di episode sebelumnya, di episode berikutnya itu kita lihat deh episode berikutnya tentang apa sih gitu ya. Ini
kapan waktu yang tepat pakai iklan. Oh ya bener, sorry ya ini ya. Bener kok. Jadi kapan waktu yang tepat untuk iklan. Jadi nanti teman-teman itu stay tune aja di channel gua gitu. Nanti gua akan bahas ya di episode 9 ya udah tepat belum waktunya teman-teman untuk bisa beriklan gitu ya. Nanti kita akan bahas ada 3 komponen utama, 3 indikator mutlak utama gitu ya. Jadi stay tune, jangan lupa bantu untuk subscribe supaya nggak ketinggalan nanti di episode berikutnya. Oke sip, paling itu aja ya yang bisa gue sampai di video kali ini. Mudah-mudahan balik lagi video ini bermanfaat. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa bantu share, like, sama komen supaya ada banyak lagi orang yang bisa terbantu dari video ini. Terus juga di situ ada website gue juga di aungs.com kalau mau ngobrol-ngobrol sama gue, di situ ada websitenya. Thank you sudah menonton. Oke, bye.